dari Lirboyo. Bismillahirrahmanirrahim. Begini loh, nuansa takzir dalam kasus kita itu begini. Semisal ada si A punya toko laptop bermerek Lenovo. Kemudian negara menyelenggarakan uang untuk beli laptop Lenovo. Dibeli pada tokonya sendiri, ya kan? Kemudian laptop itu diambil milik negara, ya kan, pengadaan. Dan ternyata setelah diaudit, Lenovo ini dia dibelikan hasil dari tokonya sendiri. Hasil pembeliannya, uangnya ditarik kembali dalam jenis yang telah dibentukkan. Misal uangnya sudah dibelikan rumah, rumahnya disita, laptopnya ikut disita. Laptopnya itu loh, hasil pembeliannya itu ikut diambil pemerintah. Bentuk takzir bil malnya itu di sini. Bukan kemudian pemerintah mengambil miliknya sendiri, bukan. Satu itu. Yang kedua, kalau mau mengambil hartanya pemerintahnya langsung, harusnya uangnya yang diambil, bukan rumahnya pemerintah, si tipikor itu, bukan koruptornya, rumahnya bukan. Kalau sudah mengambil rumahnya koruptor, itu sudah akhdum malil ghairnya, sudah mengambil harta koruptornya. Paham ya? Jadi takzir bil mal itu nuansanya di situ ada dua tasawur. Tasawur pertama adalah hasil pembeliannya itu diambil pemerintah. Yang kedua, yang diambil bukan uangnya. Kalau mau ngambil uang negara, ya uangnya yang diambil, belum jadi apa-apa, uangnya diambil lagi. Itu hasil uang negaranya diambil lagi. Kalau sudah berbentuk menjadi rumah terus diambil, ya itu bukan milik pemerintah. Pemerintah punyanya uang, bukan rumah. Oke, nah, siap. Mengambil rumah itu berarti mengambil miliknya si korupsi. Bentar. Kemudian tadi Muharir begini, mengatakan bahwa tidak ada hakut takodum. Dari awal dia itu sudah salah menyalahgunakan wewenang. Ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan. Hanya saja waqa'a lil muwakil am waqa'a li nafsihi. Contohnya begini, suruh beli rokok Sampurna Mil, berinya Surya. Apakah sah atau tidak? Sah. Tapi waqa'a li nafsihi la lil muwakil. Kalau muwakil mau ngambil lagi bagaimana? Sah, boleh-boleh saja, minta rodul badal. Artinya apa? Akad ini sebentar. Kalau mau kita bahas takzir bil mal, relevan saja. Tidak kemudian mengambil, oh ini mengambil uang negara sendiri kok takzir. Tidak. Yang diambil itu dua hal. Pertama itu hasil pembeliannya yang dari tokonya itu, berarti laptop Lenovo-nya. Yang kedua adalah seharga nilai yang diberikan. Semisal sudah jadi motor, sudah jadi mobil, sudah jadi uang, itu diambil oleh negara. Lah ini nuansa takzir bil malnya di sini. Nah, madhab apa yang memperbolehkan takzir bil mal? Madhab Maliki, Imam Al-Burzuli. Berbeda dengan As-Syama, sama-sama madhab Maliki tapi tidak memperbolehkan. Begitu. Itu kalau mau kita bahas takzir bil mal dari korupsi. Yang kedua, kalau mau kita bahas terkait suap, gratifikasi, ya kan, yang nanti kata Musahih tadi ada nuansa milik malul ghair atau mustahikin yang lain, sahibul malnya, kan begitu. Nah, bagaimana kita mentasawurkan ini dilelang oleh pemerintah secara keseluruhan? Bisa-bisa saja pemerintah itu sudah melarang seluruh warga untuk menyuap. Larangan itu tidak hanya hakimnya untuk menerima suapan, tapi rakyat juga dilarang untuk menyuap. Dan ketika sudah menyuap, dia melanggar aturan negara. Uangnya diambil oleh negara, dilelang oleh negara. Takzir bil mal lagi-lagi. Berarti dua orang ini salah, yang menyuap salah, yang disuap salah. Uangnya diambil semua oleh negara, dijual, dimasukkan kas negara. Lagi-lagi takzir bil mal. Harusnya begitu. Sehingga menurut kami, baik dari Muharir atau Musahih, harusnya didudukkan masalah ini. Jadi bukan lagi kita membahas berkutat seputar ini tasawurnya pembeliannya sah atau tidak masalah itu. Tapi yang ingin ditekankan lagi adalah semisal yang kasusnya kan hanya ada dua ya, kasusnya hanya ada dua kalau kita globalkan. Yang pertama adalah penyalahgunaan itu yang secara dohir sah. Yang kedua adalah penyalahgunaan atau mengambil kas negara gitu asalnya, atau menerima suap. Nah, dua hal ini kalau dilelang oleh negara bagaimana hukumnya? Dengan perincian tadi. Pertama, uang negara sudah berbeda bentuk. Bentuknya sudah jadi rumah, sudah jadi motor, sudah jadi mobil. Ini bukan lagi milik negara, milik koruptor, diambil. Yang kedua, hasil pembeliannya, laptopnya, semisal pengadaan laptopnya juga ikut diambil.
Nah kan ini ada nuansa takzirnya. Atau yang kedua pakai tadi, kalau pakai hasil riswah atau hasil gratifikasi dan lain sebagainya, bisa kita tasawur kan ini takzir dengan gambaran semua rakyat maupun hakim tidak boleh suap dan menerima suap. Ketika ada yang melanggar diambil semua hartanya oleh pemerintah dan ini adalah takzir. Kan begitu harusnya. Jadi kami tidak sepakat dengan arahan ataupun rumusan dari yang muharrir ataupun sahih tawarkan. Begitu. Ya. Jadi dari Lirboyo itu setidaknya ada 5 tawaran. Yang pertama ketika kita membahas tentang takzir biahdil mal, itu ternyata nuansanya itu bukan langsung mal dari si korupsi, mal dari negara yang diambil. Kalau mal dari negara itu maksudnya kasus Dufro. Ternyata yang diambil itu adalah barang yang dibeli, sehingga muara takzir biahdil mal itu sudah ada di sana atau nuansanya sudah ada. Kemudian masalah hakut taqaddum. Ternyata dalam hakut taqaddum itu bukan langsung jual belinya tidak sah. Akan tetapi itu larinya kalau di kasus wakalah itu larinya ke waka'alil wakil atau waka'alil wakil seperti itu.